Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba bedah pemikiran Ben Horowitz ya dari bukunya What You Do Is Who You Are. Kita fokus ke soal budaya perusahaan nih. Sering banget kan kita lihat nilai-nilai bagus dipajang di dinding kantor gitu. Tapi kata Horowitz, intinya bukan di situ. Budaya itu katanya apa yang kita lakukan. Benar-benar tindakan kita, apalagi pas lagi susah. Nah, tindakan ini yang ngebentuk kita sebagai tim. Mari kita coba gali lebih dalam gimana sih budaya ini sebenarnya bekerja dan gimana kita bisa ngebentuknya. Yang menarik nih, Horowitz sendiri, dia ngaku awalnya tuh agak bingung juga buat definisiin budaya di perusahaannya dulu, Loud Cloud. Dia pikir, udahlah pasti nanti otomatis ngikuti nilai pribadinya. Tapi ternyata, nggak segampang itu ya, apalagi pas perusahaannya makin gede. Nah, iya betul sekali. Poin kuncinya itu ya konsistensi tindakan, bukan cuma niat baik atau kata-kata di mulut aja. Budaya itu bukan daftar harapan, tapi ya praktek nyata sehari-hari. Apa yang Anda dan tim Anda lakuin terus-menerus, ya itulah budayanya. Kelihatan dari perilaku. Oke, salah satu contoh yang kuat banget nih dari catatan Anda, Tosin Louverture, pemimpin revolusi Haiti. Itu kan kondisinya, brutal banget ya. Perbudakan, kekerasan, pengkhianatan di mana-mana. Gimana caranya dia bisa bangun budaya baru di tengah situasi kayak gitu? Iya, bayangin aja, Louverture itu dia nggak mengandalin pidato-pidato hebat. Dia bangun kepercayaan itu lewat tindakan. Tindakan yang nunjukin nilainya dia meskipun berisiko banget. Contoh paling jelas ya, waktu dia menang perang saudara lawan rivalnya. Perangnya berdarah-darah itu, tapi apa yang dilakukan? Dia secara publik maafin pendukung rivalnya. Coba bayangin. Wah, itu tindakan besar ya? Banget. Dia nolak balas dendam, nunjukin integritas. Nah, tindakan kayak gini ngirim pesan yang kuat banget. Ini ngebangun fondasi kepercayaan. Di situasi kacau gitu, tindakan dia itu jauh lebih ngaruh daripada kata-kata. Kepercayaan kan bikin komunikasi, koordinasi jadi lebih gampang. Oke. Jadi tindakan besar gitu bisa jadi fondasi, tapi gimana cara nanemin perilaku spesifik yang sehari-hari jadi budaya? Horowitz kan menyebut soal shocking rules tuh, aturan yang mengejutkan. Kedengarannya agak, gimana ya, kayak trik gitu. Emang efektif? Haha, konsepnya emang sengaja dibikin gitu. Aturan yang aneh atau nggak biasa ini kan mancing orang buat nanya, lu kok gini sih gitu kan? Nah, jawaban atas pertanyaan itulah yang jadi momen buat nanamin nilai inti budaya. Diulang-ulang terus. Contohnya nih di Amazon, kenapa dulu meja kerja karyawan itu dibikin dari pintu kayu murah? Oh, yang itu ya. Saya pernah dengar. Ya, tujuannya buat nanemin nilai frugality, hemat. Jadi setiap ada karyawan baru yang heran nanya, dijelasin. Kita hemat di sini supaya bisa kasih harga terbaik buat pelanggan. Nah, nilai itu jadi nempel kuat. Masuk akal, masuk akal. Atau contoh lain, tim football NY Giants pas dilatih Tom Coughlin, ada aturan namanya Coughlin Time, rapat itu mulainya 5 menit sebelum jadwal. Jadi kalau datang pas di jadwalnya, ya Anda telat. Wah, disiplin banget ya. Tujuannya jelas, nanamin disiplin sama kesiapan tingkat tinggi. Aturan aneh ini bikin nilai itu jadi kerasa banget di keseharian. Tapi budaya yang udah kuat pun bisa aja punya sisi gelap ya? Atau kayak bug gitu istilahnya. Seperti yang Anda catat terjadi di Uber eranya Travis Kalanick. Budaya super kompetitifnya itu malah jadi bumerang. Betul sekali, itu contoh yang jelas banget. Budaya Uber yang dirancang buat menang, pokoknya always be hustling. Ternyata malah tanpa sadar dorong orang buat ngelewatin batas etika. Menang jadi di atas segalanya. Pertimbangan lain jadi nomor 2. Jadi bahaya juga ya kalau nggak ada batasannya. Makanya, ini nunjukin penting banget buat netapin batasan secara eksplisit. Apa sih yang nggak boleh dilakuin? Itu sama pentingnya sama apa yang mau dicapai. Makanya kan CEO Uber yang baru itu sampai harus nambahin nilai inti. Lakukan hal yang benar. Titik. Itu kayak upaya ngedibak budayanya. Oke. Jadi memperbaiki bug budaya ya. Dan prinsip ini sebenarnya nyambung juga sama etos samurai di Bushido yang dibahas Horowitz juga. Fokus mereka itu bukan di nilai abstrak yang diyakini aja, tapi di kebajikan, virtue. Jadi keyakinan yang diwujudin lewat tindakan nyata sama disiplin sehari-hari. Intinya balik lagi ke situ. Apa yang Anda lakukan adalah siapa Anda. Jadi ujung-ujungnya selalu
balik ke konsistensi antara omongan sama tindakan ya, istilahnya walk the talk gitu. Kedengarannya simple, tapi ternyata krusial banget ya. Krusial banget. Ketidakselarasan antara apa kata pemimpin sama apa yang dia lakuin itu bisa ngerusak budaya cepet banget. Contohnya kayak insiden email Hillary Clinton yang ada di catatan Anda itu. Oh iya, itu gimana tuh kaitannya? Keamanan resmi soal email itu ucapannya. Tapi tindakannya pakai server pribadi buat urusan negara. Itu ngirim pesan yang beda ke stafnya. Pesan implisitnya bisa aja ditafsir, oh aturan bisa dilanggar kok demi kenyamanan, ya kan? Tindakan pemimpin itu, sengaja atau enggak, seringkali efeknya lebih kuat dari aturan tertulis. Benar juga ya. Pengaruhnya besar. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi nyimak kita nih? Ini kan bukan cuma pelajaran buat para bos aja kan? Tentu bukan. Justru ini penting buat semua orang. Setiap tindakan Anda, ya sekecil apapun itu, ikut ngebentuk budaya di lingkungan Anda. Entah itu di tim kerja, di organisasi, komunitas, bahkan di keluarga loh. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Apakah tindakan Anda sehari-hari udah selaras sama nilai atau budaya yang benar-benar Anda inginkan? Udah konsisten belum? Nah, itu pertanyaan penting. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu hal lagi buat Anda renungkan. Kayak kasus Uber tadi, budaya yang Anda bangun itu sengaja atau enggak, bisa aja punya dampak yang enggak terduga, atau bug. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa terus ngamatin efek dari budaya yang Anda ciptakan itu dan siap buat ngelakuin penyesuaian kalau diperlukan, sebelum bug itu malah jadi masalah besar nantinya.